Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, ketemu lagi di UYT Channel, Uci Yolanda Tegal Channel. Seperti yang saya janjikan, kita akan ketemu di tips-tips menarik untuk Anda yang tentu saja bisa membawa perubahan dalam hidup Anda dalam mencari kebahagiaan dalam hidup ini. Oke, simak terus di tips bahagia ala Uci Yolanda. Satu elemen dasar dari kebahagiaan adalah bagaimana membawa diri kita menjadi orang yang sabar. Sabar, kata yang mudah diucapkan, tapi kadang susah untuk menerapkan. Kenapa? Karena sabar urusannya dengan perasaan. Maka hatilah sebenarnya yang bisa mengendalikan perasaan kita untuk tetap ada dalam kesabaran. Pertanyaannya, kapan kita harus sabar? Di mana kita meletakkan kesabaran kita? Ada yang bilang, sabar ada batasnya. Sabar tidak identik dengan sikap pasrah, menerima apa adanya, pasrah bongkokan, dan tidak ada usaha yang kita lakukan. Sabar adalah sebuah tindakan realistis pada diri kita, bagaimana menyikapi keadaan agar bisa lebih bermakna dalam hidup kita. Lalu, kapan dan dimanakah kita harus bersabar? Ada 5 dimensi kehidupan manusia yang harus dilandasi dengan kesabaran. Apa itu? Pertama, sabar dalam beribadah kepada Tuhan. Kalau Anda seorang Muslim yang taat atau apapun agama Anda, tentu ada kewajiban peribadatan kepada Tuhan yang harus kita lakukan. Ketika beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka kesabaran harus dikedepankan. Ibadah adalah perbuatan yang tidak ringan. Ada waktu yang harus disiapkan. Ada banyak ilmu yang harus kita pelajari. Semua itu butuh kesabaran. Sehingga orang yang beribadah dengan sabar, maka ia akan mendapatkan manfaat dari ibadah yang ia lakukan itu. Ia akan menjadi pribadi yang ikhlas, karena peribadatannya tidak terburu-buru, tidak terpaksa, dan tidak ada pamrih pada siapapun. Kedua, sabar menyikapi keadaan dunia. Kita tahu, dunia tidak seindah yang kita bayangkan. Impian kita tentang dunia tidak selamanya terwujud. Bahkan dunia kerap menghadirkan problematika dan masalah bagi kita. Dari urusan ekonomi, sosial, masa depan, keluarga, lingkungan, bisa menjadi problema yang rumit bagi kita. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Haruskah keadaan dunia ini kemudian meletupkan emosi dan kemarahan kita? Tentu kita harus bisa berpikir lebih jernih. Harus ada sikap sabar menghadapi itu semua. Karena kalau tidak, kita akan terlindas oleh emosi dan kemarahan kita sendiri. Slow but sure, pelan tapi pasti. Atau kita punya prinsip dalam hidup ini. Kita memandang dunia dengan persepsi kita yang lebih menyenangkan kita, tanpa kemudian kita harus hadir dengan kehidupan dunia yang penuh dengan problematika itu. Maka memandang hidup dengan kesabaran akan melahirkan ketentraman hidup yang tentu saja endingnya adalah menciptakan dan menghadirkan kebahagiaan. Ketiga, sabar menghadapi maksiat dan kejahatan. Ya, dunia bukan surga yang segalanya menyenangkan. Dunia melahirkan dua sisi yang selalu berlawanan. Karena ini sebuah takdir yang diciptakan oleh Tuhan. Ada kebaikan, ada kejahatan. Sebagaimana Tuhan ciptakan ada siang dan malam. Ada gelap dan terang. Ada halal dan haram. Semua tersaji dalam kehidupan dunia ini. Ada kemaksiatan yang berseliweran di hadapan kita. Ada kejahatan yang selalu mengintai di kanan kiri kita. Ada perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai norma yang kadang kita saksikan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menyikapinya? Terapkan kesabaran. Kendalikan diri kita agar tidak ikut terjebak dan terbuai dengan kejahatan dan kemaksiatan itu. Maka sabarkan diri ini. Bagaimana implementasinya? Tentu kemudian kita tidak hanyut dalam kemaksiatan dan kejahatan itu. Malah kalau bisa, kita bisa menjadi bagian solusi bagaimana mencegah kemaksiatan dan kejahatan itu. Yang keempat, bersabar menghadapi musibah dan ujian. Ujian dan cobaan akan mendatangi setiap orang.
dengan kadar yang berbeda-beda, dengan porsi yang berbeda-beda. Bagaimana kemudian kita menyikapi cobaan dan ujian itu? Kesabaran harus kita kedepankan. Yakin bahwa ujian dan cobaan yang Tuhan berikan pada kita adalah bukti kecintaan Tuhan kepada kita. Yakin bahwa Tuhan memberikan sesuatu cobaan dan ujian tidak akan pernah melebihi dari kemampuan kita. Dan yakin bahwa ujian dan cobaan yang Tuhan berikan itu disertai dengan solusi dan jalan keluarnya. Kuncinya satu, sabar menghadapi itu dengan senantiasa berpikir positif bahwa semua ini demi kebaikan kita, dengan tetap berdoa kepada Tuhan agar bisa terlepas dari musibah dan kemudian diberikan jalan keluar yang terbaik. Yang kelima, sabar dalam berjuang. Setiap orang punya keinginan, punya cita-cita, punya harapan, dan untuk mewujudkannya perlu perjuangan yang ekstra keras, butuh keringat bahkan derayan air mata demi satu tujuan yang ingin kita raih. Prosesnya begitu berliku, kadang naik, kadang turun. Akan banyak rintangan yang kita lalui dalam menggapai cita-cita dalam perjuangan itu. Maka kesabaran yang harus dikedepankan, karena peliknya perjuangan itu butuh ketenangan hati dan kesabaran untuk menghadapinya. Yakinlah, jika perjuangan dilakukan dengan sungguh-sungguh dan dilandasi dengan kesabaran, insya Allah hasilnya tidak akan mengecewakan. Man jadda wajada, siapa yang sungguh-sungguh berhasil.